Walaupun dia soleh, kalau dia melawan pemerintah yang sah, tetap nggak benar. Maka wahiyal jamaah, kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, Pak, itu sudah pasti menyimpang. Tak ulang ya. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. 3 kali, Pak, biar yang nonton nanti enak. Kalau ada kelompok-kelompok yang melawan negara, mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. Dan dia pasti kalah. Nah, yang selamat itu kata Nabi, wahiyal jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu negara, Pak. Jadi ketika ada perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini, perbedaan yang selamat, yang perbedaan yang banyak, maka yang paling selamat adalah yang membela negara. Karena al-jamaah itu definisi yang paling dekat adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul dan bersepakat hanya negara. Makanya bapak-bapak bingung nih, mau ke kelompok mana? Nggak usah bingung, Pak. Kalau nggak mau ke NU, nggak mau ke Muhammadiyah, nggak mau ke Jamaah Tabligh, nggak mau ke yang lain, pilih satu. Al-jamaah, bela negara. Jadi memihak negara, tidak akan selamat kalau tidak memihak negara. Silakan nggak mau berafiliasi kepada kelompok yang manapun, tapi kembalilah kepada negara. Berpihaklah pada negara. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah. Bagi setiap pribadi muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Fima ahabba wa kariha. Atas urusan yang dia sukai atau yang dia benci. Idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalau kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka wajib bagi kalian semua mengikuti yang paling mayoritas. Ikut yang mayoritas, Pak. Jangan ikut yang minoritas. Udah minoritas aneh-aneh juga kelakuannya ya. Jangan ikuti yang itu. Jadi kalau bapak-bapak ikut teroris salah, Pak. Salah banget. Setidak-tidaknya mendukung teroris ya salah. Fa'alaikum bisawadil a'zam. Kalian semua kata Nabi wajib ikut yang mayoritas. Makanya ulama bersepakat yang mayoritas apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang mayoritas. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencemaskan. Sampai-sampai Nabi menyebutkan dalam kalimatnya itu, innama akhafu ana ummati. Sesungguhnya semata-mata yang sangat aku khawatirkan, sangat aku takuti menimpa umatku itu diantaranya wa idza waqa'a alaihimus saif, apabila mereka sudah menghunus pedang, menghunus senjatanya, lam yurfa ila yaumil qiyamah, tidak akan terhenti sampai datangnya hari kiamat nanti. Ini yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi. Kalaupun bakal terjadi, ya kita jangan ikut-ikutan masuk kelompok yang dikhawatirkan Nabi itu. Bahkan beliau menyampaikan dari 3 macam doa yang dikhawatirkan Nabi itu,
Dua dikabulkan, yang satu tidak. Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Rabbku agar umatku tidak dibinasakan dengan as-sanah. As-sanah ini kemarau panjang, krisis ekonomi, termasuk wabah penyakit. Fa'atoniha, permintaan yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Nabi. Jadi percayalah, umat Islam ini nggak akan habis. Umat ini tidak akan habis karena bencana kemarau panjang, krisis ekonomi, termasuk wabah, apapun wabahnya. Wa sa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Dan aku minta kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan al-gharaq. Al-gharaq ini kan tenggelam, Pak. Tenggelam, lumpur, erupsi Gunung Merapi misalnya, kan tenggelam juga tuh, ketimbun. Tenggelam di laut seperti Fir'aun. Tenggelam di bumi seperti Qarun beserta harta dan pengikutnya, atau tsunami seperti umatnya Nabi Nuh, maujun kal jibal, gelombang laut seperti gunung, tinggi betul berarti. Fa'atoniha, doa yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi ada erupsi Gunung Merapi, ada gempa bumi, ada tsunami, ada banjir, sekedar ujian saja. Dan yang mati pun diberi kedudukan mati syahid. Mati kena musibah kan mati syahid. Mati kena bencana mati syahid. Al-mat'un, mati karena wabah, mati syahid. Wal gharik, mati tenggelam, apapun bentuknya mati syahid. Selanjutnya wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak saling membinasakan. Tapi sayang, Pak, doa ini kok belum dikabulkan. Nah, itulah perkara yang paling ditakuti oleh Nabi, ketika umat ini saling membinasakan. Loh, kok bisa sampai saling membinasakan? Karena terlalu banyak perselisihan, pertentangan, perpecahan, lalu menimbulkan permusuhan sampai pada pertempuran. Dan itulah yang terjadi pada perang Jamal, perang Siffin, perang Ka'bah, sampai ke Irak, Suriah zaman sekarang, Timur Tengah itu. Kok bisa mudah betul menghalalkan darah orang lain dengan bahasa agama? Padahal membunuh satu nyawa itu, kata Nabi, sama saja membunuh semua umat manusia. Agama ini disyariatkan, Pak, untuk menyelamatkan manusia agar nggak bunuh-bunuhan. Tujuannya kan begitu kan? Lalu saya heran mengapa orang lantas membunuh atas nama agama. Nah, ini kan persoalan ini. Orang kok bisa membunuh atas nama agama, atas nama jihad misalnya. Bahkan teroris itu lebih herannya lagi, Pak, bom bunuh diri. Padahal bom bunuh diri itu kan tetap bunuh diri namanya. Man qatala nafsah, barang siapa yang membunuh dirinya sendiri, finnari jahannama khalidan mukhalladan fiha abada, dimasukkan ke dalam neraka jahanam, kekal dan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Ini pakai penegasannya luar biasa ya. Kekal, dikekalkan dalam neraka itu selama-lamanya. Nah, saya tidak menampik kemungkinan itu, bahwasanya umat ini akan dihadapkan dengan ujian berat, perselisihan yang banyak, perbedaan yang banyak, yang bisa menghantarkan kepada permusuhan. Apalagi orang Arab, Pak. Kelemahan mendasar orang Arab itu di situ.
Kalau saya nyebut orang Arab ini bukan rasial, karena Nabi yang sebutkan. Inna syaitana qad ayisa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Ini ada kalimat fi jaziratil Arab, di jazirah Arab. Jazirah Arab itu satu suku loh Pak, satu suku, satu bahasa, tapi mereka pecah menjadi 21 negara. Negaranya kecil-kecil lagi ya, kecil-kecil. Ada yang penduduknya itu kalau nggak salah cuma 30.000 aja. Woi, kalau bisa bikin negara jumlah segitu, Lampung bisa negara Lampung, Pak. Kan begitu ya. Pecah-pecah gitu. Jadi negara Arab itu mereka satu suku, satu daratan gitu, tapi terpecah sampai 21 negara. Karena Nabi sudah menyampaikan, sesungguhnya setan itu sudah putus asa, kata Nabi. Ini setan aja keputus asa untuk menggoda orang-orang Arab yang sudah rajin sholat agar menyembah setan. Kan kita tahu ya Pak, orang Arab itu bangsa penyembah berhala. Tapi begitu mereka Islam, mereka nggak bisa lagi digoda setan agar menyembah berhala, nyembah kuburan gitu, nyembah patung gitu kan, nggak bisa lagi. Kalau orang Indonesia masih lah ke Nyai Roro Kidul kan, padahal Islam agamanya kan. Ada yang ke apa, pohon beringin sajenan misalnya, masih gitu, batu besar misalnya. Tapi kalau orang Arab tuh nggak bisa digoda menyembah setan. Ini spesial orang Arab, digoda begitu tuh nggak bisa. Walakin fit tahrishi bainahum, tapi setan selalu berhasil. Setan tidak kehabisan cara untuk mengadu domba agar mereka saling membinasakan antara sesama mereka. Jadi satu sisi orang Arab itu punya kelebihan, di satu sisi orang Arab itu punya kelemahan. Kelebihannya tadi, digoda nyembah setan nggak bisa, tapi kelemahannya digoda untuk saling bunuh-bunuhan gampang banget. Makanya ini peringatan sekaligus buat kita semua. Mengapa itu semua terjadi? Perselisihan yang banyak, padahal mereka itu madhabnya juga nggak beda-beda amat, hanya berbeda saja afiliasi politik, tapi membuat mereka saling menghalalkan darah satu sama lain. Nah, terhadap perselisihan yang begitu banyak, bagaimana sikap kita semua? Saya ingin masuk ke solusi sekarang. Solusinya apa sih Pak? Agar kita selamat itu, Nabi bersabda, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Saya ulangi lagi, idza ra'aitum ikhtilafan fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalau kalian semua sudah melihat perselisihan yang sangat banyak di tengah-tengah umatku, kata Nabi, maka wajib bagi kalian semua mengikuti yang paling mayoritas. Ikut yang mayoritas Pak, jangan ikut yang minoritas. Udah minoritas aneh-aneh juga kelakuannya ya, jangan ikuti yang itu. Jadi kalau bapak-bapak ikut teroris salah Pak, salah banget. Setidak-tidaknya mendukung teroris ya salah. Fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalian semua kata Nabi wajib ikut yang mayoritas. Makanya ulama bersepakat yang mayoritas apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang mayoritas. Tidak perlu ikut Syiah, jangan juga ikut Wahabi ya Pak. Wahabi itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi Salafi, Wahabi Salafi takfiri. Kerajaan Arab Saudi dengan resmi melarang ajaran Wahabi Salafi takfiri, dilarang di Arab Saudi. Barang siapa yang mengajarkannya langsung ditangkap. Itu di Arab Saudi. Coba Indonesia ikut yang kayak gituan ya. Banyak betul yang ditangkap Pak. Biar agak tegas dikit kan. Arab Saudi itu ditangkap. Karena mereka dikit-dikit mengkafirkan orang. Dikit-dikit mengkafirkan orang. Dia merasa paling benar sendiri. Kadang-kadang mohon maaf Pak, ilmu belum banyak udah main bid'ah-bid'ah. Ini bid'ah itu bid'ah. Itu kan ngerusak
kenyamanan dan kedamaian umat Islam sebetulnya. Termasuk begini nih hadis. Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Umatku, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Lantas para sahabat bertanya, ya Rasul, biar kami selamat, kami ikut yang mana? Kata Nabi, ikut kelompok yang paling selamat. Firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Apa itu kelompok yang paling selamat ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, as-sawadul a'zam. Yang paling selamat itu, kata Nabi, yang paling mayoritas di tengah-tengah umatku, yang paling banyak. Karena umatku mustahil bersepakat dalam kesesatan. Mustahil. Tak ulang lagi, umatku, kata Nabi, mustahil bersepakat dalam kesesatan. Secara makro global, ikuti ahlu sunnah wal jamaah. Islam di dunia internasional, Pak, di Mesir, di mana-mana itu ahlu sunnah wal jamaah. Karena itu mayoritas. Indonesia ini ahlu sunnah wal jamaah. Lebih spesifiknya NU sama Muhammadiyah. Terserah bapak-bapak mau ikut yang mana gitu. Senangnya ke NU, NU. Senangnya Muhammadiyah, Muhammadiyah. Itu mayoritas soalnya. Coba di NU itu, Pak, ada ribuan kiai ahli kitab kuning. Ribuan kiai yang punya karomah. Ada ribuan pondok pesantren yang dikelola oleh kiai-kiai NU. Dari ribuan pesantren itu ada jutaan santri, Pak, yang kemudian menjadi pakar-pakar pembaca kitab kuning, ahli ilmu alat. Nggak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Nggak salah kalau bapak-bapak ikut yang mayoritas. Kalau gaya orang sekarang apa? Saya mah nggak mau yang aneh-aneh, mau nasionalan aja. Nah itu NU sama Muhammadiyah yang nasionalan. NU itu organisasi Islam dengan jumlah pesantren terbanyak di dunia internasional. Dan di NU pondoknya bukan cuma ngapal Quran, Pak. Ilmu alat semua dipelajari, fikih, usul fikih, ilmu alat bahasa Arab, nahu, sorof, mantik, balaghah. Makanya sering saya sampaikan, kalau mau belajar agama dalam-dalam, ya ke NU. Karena di sana bukan cuma ngapalin Quran. Arab gundul itu loh, Pak, kaidah baca kitab sebagainya, hanya di NU yang paling lengkap. Saya ini bukan melebih-lebihkan, semua sudah mengakuinya itu. Baca kitab gundul, kitab kuning itu. Kita mah jangankan yang gundul, yang gondrong aja susah bacanya itu. Malah salah-salah masian lagi. Betul. Nah, Muhammadiyah itu organisasi Islam dengan amal usaha terbanyak sedunia internasional. Banyak saya tuh kalau ngeliatin amal usaha Muhammadiyah itu luar biasa, Pak. Sekolahnya mulai dari PAUD sampai universitas. Universitasnya itu satu provinsi itu minimal 2 mereka punya. Sekolah tingginya banyak lagi ya, Pak. Akademi-akademinya, panti asuhan, rumah sakit, banyak betul itu. Jadi ini luar biasa ini. Muhammad itu sangat luar biasa. Makanya kalau mau merujuk ke hadis Nabi, enggak ada lain, ikutin saja NU sama Muhammadiyah. Percaya di sana banyak sekali ulama yang tidak mungkin menyesatkan kita semua. Dan untuk Republik, NU dan Muhammadiyah itu sudah terbukti menjaga negara ini. Sudah terbukti menjaga negara ini. Makanya saya ketemu ulama Syiah beberapa tahun silam. Kayaknya mau menyebarkan ajarannya di Lampung kayaknya, Pak. Saya terang-terangan ngomong, mohon maaf Syekh, kata saya, tolong terjemahkan dalam bahasa mereka, kata saya. Dalam bahasa Parsi, terjemahkan. Indonesia ini, kata saya, cukuplah NU sama Muhammadiyah yang banyak. Yang nggak boleh banyak di Indonesia ini ada 2 golongan, kata saya. Syiah sama Salafi Wahabi Takfiri. Wahabi Salafi Takfiri. Nggak boleh banyak. Alasannya, kata saya, Timur Tengah itu perang nggak selesai-selesai. 2 golongan inilah pemicunya itu. Kalau nggak Syiah, ya Wahabi Salafi Takfiri. 2 golongan inilah. Udahlah cukup kami yang Ahlussunnah wal Jamaah. Cukup NU Muhammadiyah, ya nambah yang lain. Jamaah tablik ya silahkan nambah. Bagus-bagus semua.
Tapi kalau yang dua golongan itu jangan sampai banyak di negeri kita ini. Jadi saya kasih resepnya buat bapak-bapak, ya buat keluarga juga nanti disampaikan, Pak. Kalau kita bingung betul mau pilih yang mana, di tengah perselisihan yang banyak, firqah yang banyak, organisasi yang banyak, madhab yang banyak, satu, fa'alaikum bisawadil a'dham. Wajib bagi kalian, kata Nabi, memilih kelompok yang paling mayoritas. Apalagi gaya NU, Pak. Orang Yaman belajar gaya Islam, NU. Orang Arab Saudi, orang-orang di Timur Tengah, Suriah bahkan ingin Islam di sana itu gaya di NU, kalem-kalem, nggak suka mengkafir-kafirkan, cukup duduk bersama dalam bermusyawarah. Ya, mudah-mudahan muktamar NU yang akan di Lampung ini, kita kan tuan rumah ya. Mudah-mudahan sukses penyelenggaraannya. Allahumma amin. Walaupun agak panas tuh gesekan, ya terserahlah. Itu urusan orang, Pak. Urusan orang politik. Kalau kita cukup mendoakan para kiai, para ulama kita tetap akur demi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu poin pertama sarannya. Solusi kedua, ketika terjadi perselisihan yang banyak, masih nyambung ke hadis tadi itu, karena beberapa bentuk hadisnya, Pak. Umat Yahudi terpecah 71 golongan, Nasrani 72 golongan, Islam umatku, kata Nabi, terpecah menjadi 73 golongan. Nah, yang selamat itu, kata Nabi, wahiyal jamaah. Yang selamat itu adalah al-jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah itu negara, Pak. Jadi ketika ada perselisihan yang banyak di tengah-tengah umat ini, perbedaan yang selamat, yang perbedaan yang banyak, maka yang paling selamat adalah yang membela negara. Karena al-jamaah itu definisi yang paling dekat adalah tempat berkumpulnya pemimpin umat untuk bersepakat dalam urusan mereka. Dan satu-satunya institusi yang paling sah sebagai tempat berkumpul dan bersepakat hanya negara. Makanya bapak-bapak bingung nih, mau ke kelompok mana? Nggak usah bingung, Pak. Kalau nggak mau ke NU, nggak mau ke Muhammadiyah, nggak mau ke Jamaah Tabligh, nggak mau ke yang lain, pilih satu, al-jamaah, bela negara. Jadi memihak negara, tidak akan selamat kalau tidak memihak negara. Silakan nggak mau berafiliasi kepada kelompok yang manapun, tapi kembalilah kepada negara. Berpihaklah pada negara. Dulu, mengapa Abdullah bin Zubair kalah di Mekah, Pak? Padahal dia gubernur Mekah. Padahal dia sahabat Nabi. Tapi mengapa dia kalah? Karena dia melawan pemerintah yang sah. Dinasti Bani Umayyah. Walaupun dia soleh, kalau dia melawan pemerintah yang sah, tetap nggak benar. Aisyah, mengapa Aisyah kalah? Aisyah itu walaupun istri Nabi, Ummul Mukminin, dia tetap kalah karena dia melawan pemerintah yang sah, Ali bin Abi Thalib. Jadi masalah kalah menang itu bukan masalah siapa orangnya, tapi masalah di mana kebenaran ada. Jadi kalau bingung betul ada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, pilihan yang paling benar bela negara, berpihak kepada negara. Itu pilihan yang paling benar. Muawiyah, apa salahnya Muawiyah? Melawan negara. Tetap salah yang sedemikian rupa. Maka wahiyal jamaah, kelompok yang paling selamat adalah yang membela negaranya. Makanya kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, Pak, itu sudah pasti menyimpang. Kita ulang ya. Kalau ada kelompok-kelompok yang mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. 3 kali, Pak, biar yang nonton nanti enak. Kalau ada kelompok-kelompok yang melawan negara, mengajak kita melawan negara, itu pasti menyimpang. Dan dia pasti kalah. Sudah ada buktinya di Indonesia. DI, TEI kalah kan? PKI kalah karena melawan negara. Yang Persemesta kalah, Daud Baru kalah karena melawan negara. Dan tidak akan selamat melawan negara itu. Negara itu ada 2 item ya, Pak. Negara sebagai sebuah institusi dan pemerintah
sebagai pengelola. Ya namanya pemerintah itu kan berganti-ganti. Tidak ada pemerintah yang sempurna. Betul nggak kira-kira Pak? Ya cuma Nabi lah yang sempurna. Sesempurna-sempurnanya Nabi aja masih dikritik orang. Nabi itu dikritik oleh sahabatnya sendiri. Namanya Zulkhuwaisirah. Ini cikal bakal teroris pertama. Namanya Zulkhuwaisirah. Ngeritik Nabi Pak. Makanya teroris itu dari zaman dulu memang sok suci gitu. Nabi aja dia kritik. Ya Muhammad i'dil. Wahai Muhammad adilah. Kata Nabi, kalau saya enggak adil, gimana kalian? Saya ini manusia yang paling adil dan manusia paling bertakwa, kata Nabi. Orang ini balik badan, bukannya minta maaf, malah pergi Pak. Kata Panglima TNI, Panglimanya Nabi, Khalid bin Walid, Nabi, izinkan saya memenggal leher orang itu. Da'ahu dah, biarin aja, kata Nabi. Kalau kamu penggal lehernya, orang nuduh Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Tapi nanti, kata Nabi, kalau aku sudah tiada, orang itu enggak satu, rame mereka itu, sekelompok orang. Nah baru kalian nanti perangi mereka, kata Nabi. Setelah aku tidak ada nanti, perangi mereka. Sampai segitunya Pak. Kelompok ini nanti akan menjadi banyak nantinya. Akan menjadi rombongan. Jadi memang kembali lagi bahwasanya selalu mereka mencari cacat pemerintah. Nah akibat-akibat mereka inilah Umar wafat dibunuh, Utsman dibunuh, Ali dibunuh. Ya nggak ada lah orang sempurna kan jadi pemimpin, betul nggak kira-kira Pak? Nggak ada yang sempurna. Coba yang membunuh Khalifah Utsman kan sudah saya ceritakan kemarin, sahabat Nabi sendiri. Ya apalagi cuman Pak Jokowi, Pak manusia biasa, Pak SBY gitu. Sampai Pak Soekarno, Pak Soeharto, nggak akan sempurna. Nggak akan sempurna. Manusia biasa itu. Tapi jangan dikafir-kafirkan. Sebagai penyelenggara negara kita wajib mentaatinya. Kan jelas dalam Al-Quran. Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Kalimatnya itu bukan wa ulil amri loh Pak, tapi wa ulil amri minkum. Minkumnya ini yang ngikat kita ini. Jadi kita ini jangan loyal sama Erdogan di Turki, salah. Ada orang Indonesia ngomong, saya Ustadz nggak mau ikut pemerintah Indonesia, saya mau ikut pemerintah Arab Saudi karena di situlah Mekah. Ya salah Pak. Kalau bapak-bapak mau loyal sama Raja Arab, pindah dari Indonesia, pergi ke Arab sono. Kalau diterima orang. Siapa tahu diusir di sana nanti kan. Ini bahaya yang kayak gitu tuh. Kata minkum ini sudah ngikat kita di negara kita masing-masing maksudnya. Kita wajib mentaatinya. Ini institusi yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya pemerintah Pak. Dengan apapun kekurangannya. Makanya Nabi sudah kasih clue sama kita. Man kariha min amirihi syai'an fal yasbir. Barang siapa yang tidak suka dengan kebijakan pemerintahnya, man kariha, yang benci nggak suka, min amirihi syai'an, dengan sesuatu kebijakan dari pemerintahnya, fal yasbir. Nggak ada pilihan lain kata Nabi, hanya sabar saja, hanya sabar saja. Kemudian Nabi lanjutkan, fa innahu man kharaja minas sultani sibron. Sesungguhnya barang siapa yang keluar dari pemerintahannya, memberontak kepada pemerintahnya, minas sultan, langsung disebutkan sultan Pak. Sultan itu umum sifatnya, pemerintah dalam bentuk apapun. Barang siapa yang memberontak kepada pemerintahnya, keluar dari ketaatan kepada pemerintahnya, sibron, walaupun cuman sejengkal, baru dikit maksudnya ya Pak, walaupun cuman sejengkal, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Itu sampai segitunya. Makanya Abu Dzar dulu sempat ngomong sama Nabi, ya Rasul, kalau pemerintah itu aku nilai zalim dan aku nilai sudah menyimpang, boleh tidak aku menghunus pedang? Enggak boleh kata Nabi, haram. Tapi dia sudah sangat zalim ya Rasul, enggak boleh, haram. Enggak boleh, haram.
Tapi aku nggak tahan ya Rasul. Kalau kamu nggak tahan, kata Nabi, masuk hutan. Jangan nyampur orang banyak, Pak. Sampai segitunya. Menghindari fitnah sebetulnya. Menghindari perang saudara. Masuk hutan. Jangan nyampur orang banyak. Walaupun ini bukan berarti dilarang mengkritik ya, Pak. Kalau mengkritik mah bagus. Yang dilarang itu kan memberontak. Itu yang dilarang. Apalagi ngomong NKRI Togut, nah Pancasila Togut, ini jelas itu, Pak. Ini namanya memberontak. Kan banyak di Indonesia ini, Pak. Saya tuh malu, terus terang saja jujur, malu jadi orang Islam. Kadang-kadang kalau ngelihat aliran kayak gitu tuh, mereka ngomong apa? NKRI negara kafir. Dia nggak ngerasain perang melawan Belanda itu, Pak. Makanya ngomong kayak gitu kan. Dia nggak ngerasain bagaimana perang melawan Jepang. Indonesia ini kafir. Pancasila togut, harus diganti. Terus mohon maaf, belum ada regulasi yang mengatur mempidanakan orang-orang yang cangkemnya kayak gitu tuh, Pak. Nggak ada. Mau pakai pasal apa mempidana mereka itu? Bingung kan? Kalau PKI mah enak, Pak. PKI itu jangankan partainya, ajarannya pun dilarang. Bisa ditangkap. Tapi yang kayak gitu tadi, coba di Lampung ini nyebar di mana-mana banyak betul kan? Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita cuman bisa nonton, ya sekedar beginilah, ngasih ceramah macam begini. Ya enak saya ceramahnya sama bapak-bapak malam ini. Coba kalau yang saya ceramahin mereka semua sekarang, agak ketar-ketir juga, Pak. Jangan-jangan ada gelas melayang ya. Coba kalau kelompok kayak gitu banyak, Pak, nggak bisa lagi saya ceramah kayak gini nih. Nggak nyaman lagi. Makanya kita yang harus dari sekarang mengantisipasinya. Jangan sampai kelompok begitu tuh banyak. Jadi bugot. Yang kedua yang dilarang terhadap pemerintah itu menghina. Itu nggak boleh. Kan ada hadisnya, man ahana sultana ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Takut hadisnya dibilang dhaif ya, Pak. Saya bacakan dulu ininya, takhrijnya. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan At-Tirmidzi di juz yang keempat, nomor hadis 2224. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini bi isnadin hasan, dengan isnad yang hasan. Di sedemikian rupa. Silakan di cross check kembali. Makanya nggak boleh menghina pemerintah, itu nggak boleh. Mengkritik boleh. Menghina itu begini, Pak. Kalimat yang stereotip, pejoratif ya. Kalimat yang isinya caci maki, mencela. Jangankan ke presiden, sesama kita aja nggak boleh kan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Makanya ada rumus begini, Pak. Orang yang paling banyak dihina, dialah yang paling tinggi derajatnya nanti. Makanya menurut saya presiden terpilih 2024 kemungkinan besar yang paling banyak dihina orang. Subhanallah. Karena dulu begitu kan, Pak SBY itu jadi presiden setelah banyak dihina orang kan? Pak Jokowi itu jadi presiden, hinaannya Pak luar biasa. Semua orang menghina, sampai ada yang ngasih gelar mukidi segala ya. Tapi siapa sangka beliau jadi presiden? Makanya yang menghina sampai sekarang sakit hati jadinya. Kok beliau jadi presiden? Karena boleh jadi bahasa Quran itu rumus Quran. Boleh jadi yang dihina itu nanti akan jauh lebih mulia derajat dan kedudukannya daripada orang yang menghina. Tapi kalau mengkritik silahkan. Jadi yang harus dijauhi adalah upaya mendelegitimasi pemerintah yang sah. Itu yang tidak diperbolehkan. Baik, sedikit lagi sebelum kita buka tanya jawab, saya ngebaca hadis-hadis dulu ya, Pak. Baru nanti kita tanya jawab. Jadi begini, biar ngaji kita ini enggak cuma ceramah saya, kita pertegas dengan beberapa dalil. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alal mar'il muslimi sam'u wa ta'ah. Bagi setiap pribadi muslim wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Wajib mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Fima ahabba wa kariha. Atas urusan yang dia sukai atau yang dia benci.
Kan ada sih kebijakan pemerintah tuh yang bikin seneng. Apa sih yang bikin seneng? Kalau pemerintah bagi-bagi duit kan gitu Pak. Itu bikin seneng kan. Tapi ada kebijakan pemerintah yang bikin kita nggak seneng. Atau begini Pak, kebijakan pemerintah tuh ada yang seneng, ada yang nggak seneng. Contoh apa? Sertifikat gratis, sertifikat tanah. Itu masyarakat seneng sertifikat gratis itu. Tapi BPN kurang seneng Pak. Karena ngapa, waduh seseran hilang nih. Kan begitu, udah capek ngerjainnya kan, seseran gak dapet. Di kebijakan itu ada yang suka, ada yang gak suka. Nah kalian wajib mendengar dan taat kata Nabi. Baik dalam urusan yang kalian suka maupun tidak kalian suka, illa ayyu'mara bima'siyatin. Kecuali kalau pemerintah memerintahkan kalian berbuat maksiat. Maka kata Nabi, fa in umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'ah. Apabila pemerintah menyuruh kalian berbuat maksiat, tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Dari hadis ini Pak, ada pertanyaan sama saya, Ustaz, kalau semua pemerintah itu ulil amri, bagaimana dengan Amerika? Apakah mereka ulil amri juga yang wajib ditaati? Nah kan begitu, muncul pertanyaannya Pak. Bagaimana dengan Tiongkok, Cina? Apakah mereka juga ulil amri yang wajib ditaati? Jawaban saya, iya. Iya. Pemerintah Amerika Serikat, walaupun dia bukan Muslim, karena agama mayoritas di sana kan Kristen, dia ulil amri yang wajib ditaati. Selama dia memerintah rakyatnya, termasuk umat Islam di situ, bukan untuk maksiat, kita taat. Ya kalau pemerintahnya nyuruh orang Islam minum minuman keras, ya boleh kita ngelawan, boleh kita bantah. Ini solusinya sedemikian rupa. Termasuk ada yang tanya, Ustadz, ada tentara agamanya Islam, tapi tentara Amerika, subhanallah. Kalau dia mati dalam perang, apakah dia mati syahid juga? Jawaban saya, iya, mati syahid juga. Karena dia membela negaranya, walaupun negaranya negara non-Muslim. Ini kunci bela negara itu Pak. Nih kalau saya upload di YouTube nanti pasti banyak diskusinya. Saya setuju banget kalau diskusi banyak. Silakan ulama berijtihad tentang perkara ini. Tapi iya, Laksamana Cheng Ho itu jenderal angkatan laut kekaisaran Cina Pak. Terkenal sampai mampir ke Lampung di Tolomboko, tulang bawang itu, pelabuhan Menggala itu. Itu beragama Islam, tapi sangat disayang oleh kekaisaran Cina. Saya pikir Laksamana Cheng Ho itu sudah bisa membuktikan kapan beliau benar-benar beragama dan bernegara. Tidak harus sekuler kan? Maksudnya saya begini Pak, menjadi rakyat yang baik, menjadi muslim yang baik itu enggak harus menjadi Islam liberal. Enggak harus liberal berislam ini, enggak harus sekuler berislam ini. Kita bisa dengan bahasa agama jelas. Taat kepada negara, loyal kepada negara itu perintah Al-Quran soalnya. Perintah Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun kita diperintah oleh pemerintah non-muslim sekalipun di negara non-muslim, kita wajib mendengar dan taat. Karena nasnya jelas. Kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Jadi saya nggak mau Pak, ajaran Islam ini menjadi merusak. Di Thailand, memberontak di Thailand Selatan itu Pak, pengen merdeka. Ya Thailand itu negara berdaulat. Sebagai sebuah negara berdaulat, sejengkal aja nggak akan dia biarkan tanah air mereka lepas. Betul nggak kira-kira? Nah umat Islam yang baik di sana nggak boleh memberontak kepada pemerintah Thailand. Muslim Moro Filipina nggak boleh dia memberontak kepada pemerintah Filipina. Walaupun Filipina mayoritas bukan Muslim. Siapapun pemerintahnya dia harus taat. Sama kayak di Indonesia. GAM pengen merdeka nggak bisa. OPM pengen merdeka nggak bisa. Nggak bisa. Kita negara berdaulat. Oh, karena Indonesia ini mayoritas Islam, kami agamanya beda, nggak bisa. Makanya tadi Pak saya ceramah di SPN Kemiling. Itu ada 162 siswa kepolisian asli orang Papua. Asli orang Papua. Kata saya, adik-adik nih, siswa yang dari Papua, Anda saudara kami. Anda nanti sebentar lagi dilantik menjadi polisi. Belalah negara kita sendiri. Pertahankan Papua sebagai bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Kalau Anda ingin merasakan kalau bahwasanya kami ini saudara Anda, nanti kalau tugas jangan cuma di Papua, kata saya. Ada yang tinggal di Lampung, tugas di Lampung. Ada yang ke Aceh, tugas di Aceh. Ada yang ke Palembang, tugas di Palembang. Terharu mereka, Pak, tepuk tangan mereka. Saya acungkan jempol, hebat pemerintah kita itu, Pak. Kalau tidak salah itu ada berapa ribu anak Papua, Pak, yang direkrut spesial untuk jadi anggota TNI Polri. Nah, ini saya setuju banget yang kayak gitu tuh. Jadi jangan sampai ada yang merasa terpinggirkan. Biarkan perbedaan itu ada. Sama. Kita aja nggak pengen sejengkal wilayah kita lepas. Sama, negara orang juga begitu. Kayak masalah Uighur di Tiongkok itu, Pak, Cina itu. Kita kan bikin framing, dibohongin kita tuh sama provokator tukang adu domba. Islam di Cina dianiaya, dihinakan. Mulai kita benci sama Cina-Cina. Kalau saya nggak bisa, Pak, ngebenci Cina itu, nggak bisa. Karena istri saya orang Cina soalnya. Kalau saya benci istri saya nggak dikasih apa-apa saya nantinya. Subhanallah, istri saya orang Cina soalnya. Ngapa sih kita jadi rasial kayak gitu? Ya, begitu dipelajari ke sana, Pak, ternyata di Uighur itu cuman segelintir orang Muslim yang ingin merdeka. Iya, pasti dihabisin lah sama pemerintah Cina. Dia nggak mau negaranya, bagian negaranya lepas. Dan sebagian kecil ini, Pak, yang ingin merdeka ini dikompori oleh Amerika Serikat. Kerjaan Amerika Serikat lagi tuh. Emang tukang ngompor-ngomporin tuh negara Amerika itu. Segitunya. Tapi 30 juta lebih Muslim di Xinjiang aman-aman aja. Mereka beribadat tenang-tenang saja. Bukan dikit loh, Pak. Jumlah Muslim di Cina itu sama dengan jumlah rakyat Malaysia. Itulah mengapa mereka pengen jadi satu negara itu kan sebetulnya. Tapi ya namanya negara berdaulat, ya nggak mau lah. Hong Kong aja diambil oleh Cina. Mau ngomong apa Inggris sama Eropa sama Amerika? Pokoknya punya kami ambil. Saya balik lagi bahwasanya seandainya kita pun jadi warga negara di negara orang yang pemerintahnya non-muslim, wajib kita semua taat kepada pemerintah yang ada. Selama pemerintah tidak melarang kita untuk beribadah, tidak melarang kita semua, tidak memerintahkan kita semua untuk berbuat kemaksiatan. Baik, hadis ini muttafaqun alaih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari 7144, Sahih Muslim 1469. Baik, yang berikutnya, man khala'a yadan min ta'atin, barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan terhadap pemerintah yang sah, laqiyallah yaumal qiyamati la hujjata lahu, dia akan ketemu Allah pada hari kiamat nanti tanpa hujah sama sekali, tanpa alasan. Wa man mata wa laisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Tuh. Jadi bukannya malah mati syahid melawan pemerintah, itu malah mati jahiliyah. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Sahih Muslim 1478. Kemudian yang berikutnya satu hadis lagi. Man ata'ani faqad ata'allah. Barang siapa yang mentaati aku, kata Nabi, sama saja dia sudah taat kepada Allah. Waman asoni faqad asallah, barang siapa yang mendurhakai aku, melawan kepadaku, kata Nabi, sama saja dia melawan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'il amira faqad ata'ani, barang siapa yang mentaati pemimpinnya, maka sama saja dia sudah mentaati aku. Wa may ya'sil amira faqad asani, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpinnya, maka sama saja dia sudah mendurhakai aku. Muttafaqun alaih, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari 7137, Sahih Muslim 1466. Sampai di sini kita buka tanya jawab. Silakan Pak, bebas pertanyaannya.